Pada malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji syarah dari hikmah ke-11 yang pada minggu lalu belum tuntas kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sami'tu Syekhona radhiyallahu anhu yaqulu. Kata Ibnu Ajibah, aku sudah mendengar guruku berkata, al-fakirus shodiq, seorang yang fakir di hadapan Allah, yang tulus dalam kefakirannya di hadapan Allah, yaktulu nafsahu, dapat membunuh egonya, hawa nafsunya, biadna syai'in minal mubah, dengan melakukan hal yang mubah yang paling ringan, yang bisa menurunkan egonya, seperti yang dibahas pada pertemuan yang lalu. Kita punya keinginan untuk terpandang, sehingga misalnya nggak mau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang awam misalnya. Maka supaya ego kita itu turun, lakukanlah yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan, supaya kita nggak merasa istimewa. Tapi harus yang mubah, gitu, nggak boleh yang haram. Nah, orang yang merasa dirinya fakir dan perasaan itu tulus, itu bisa membunuh egonya yang seperti tadi dengan melakukan harus iya, kecil tuh. Hal yang Harus semenjak kecil itu supaya bisa membuat. Iya, misalnya ya seperti diajarkan untuk membaur gitu ya Pak ya. Walaupun misalnya dia anak kiai, anak pejabat, bergaul dengan santri, bergaul dengan orang-orang yang lain. Wal fakirul kazab, sementara orang yang fakir, saya mengartikannya ini apa namanya, yang fakirnya di hadapan Allah gitu ya, tapi yang apa namanya, yang dusta dalam perasaannya itu, yaqa'u fil muharram, dapat melakukan hal-hal yang diharamkan, wala yaqtuluha, tapi dia tidak mampu membunuh hawa nafsunya. Wa kana katsiran ma yanha atau yunha anil ahwali zulmaniyah, dan pada kebanyakan kondisi orang dilarang untuk melakukan kondisi-kondisi yang zolim. Wa yaqulu, guru saya berkata, indana minal mubah, kami tahu banyak perbuatan-perbuatan yang mubah yang bisa membunuh hawa nafsu, mayugnina anil muharrami wal makruh, yang membuat kita tidak membutuhkan hal-hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Atau kalau fakir di sini kita artikan fakir harta, maka ya meskipun kita fakir gitu ya, kita bisa memenuhi kebutuhan diri kita dengan hal-hal yang mubah. Sementara orang yang fakirnya itu hanya pura-pura saja ya, hanya perasaan atau mindsetnya dia merasa dirinya miskin, walaupun dia sudah melakukan hal-hal yang diharamkan, tetap dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Paragraf berikutnya, wa amma su'alu, adapun meminta bantuan orang lain. Ini bukannya tasaul menjadi pengemis ya, bukannya meminta-minta, tapi hanya meminta bantuan pada saat kita punya kebutuhan. Fa innama huwa makruhun au haramun. Ini hukumnya makruh atau haram. Liqasdi kutil asbahi ma'al kifayah. Jika itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan yang primer, padahal masih mencukupi.
Wa amma liqasdi kutil arwah falaisa biharomin. Sedangkan jika meminta itu untuk kebutuhan menyelamatkan ruh atau menyelamatkan nyawa, maka itu tidak haram. Ya, setiap orang punya kebutuhan gitu ya, dan kadang-kadang bagi yang merasakannya atau memiliki kebutuhan itu sudah sangat mendesak. Sedangkan kalau dilihat oleh orang lain ya itu masih biasa-biasa saja. Misalnya ada istilahnya sawang sinawang ya kalau dalam bahasa Jawa kalau nggak salah. Melihat keadaan orang lain itu selalu lebih enak. Padahal yang dilihat enak itu ya belum tentu enak bagi dirinya, kebutuhannya banyak. Nah, itu masing-masing orang jadi harus di sini bisa menilai apakah dia sudah pantas untuk meminta bantuan kepada orang lain. Kalau untuk menyelamatkan nyawa itu katanya tidak haram. Sementara kalau kebutuhan pokok kita masih terpenuhi, maka itu hukumnya haram atau makruh. Terus waqad zakarol Qastolani fi syarhil Bukhari. Al-Qastolani dalam kitabnya Syarah Kitab Al-Bukhari menyebutkan Ani binil Arabi Al-Fakir, perkataan Ibnul Arabi bukannya Ibnu Arabi. Annahu wajibun alal fakiri fi bidayatihi fanzurhu, bahwa meminta itu wajib bagi orang yang miskin pada awalnya. Ya, memang jika orang itu fakir ya bolehlah meminta bantuan. Susah juga sebab meminta bantuan kepada orang lain itu banyak sekali yang terlintas. Wa qad zakarahu fil mabahisil asliyah mustawfa fanzurhu. Ini sudah dijelaskan oleh Al-Qastolani di dalam bukunya secara lengkap. Periksalah ke dalam kitabnya. Wa sayatil kalamu alaihi insyaallah inda qaulihi la tamuddanna yadaka ilal akhzi minal khalaik. Saya akan membahas lagi masalah ini dari perkataan Al-Qastolani pada saat menerangkan firman Allah, janganlah engkau mengulurkan tanganmu kepada sesama manusia untuk meminta bantuannya. Fa'in kulta, jika engkau berkata, hazal khorobul ladzi zakarta fihi syuhratun aidon. Al-khorob itu berantakan ya, puing-puing. Artinya kalau orang berpenampilan tidak rapih gitu ya, supaya dianggap orang biasa, menyengaja seperti itu, tampil urakan lah. Ya, kalau saya itu yang di hati masih ada ingin gondrong misalnya, padahal sudah menjelang botak. Bukannya menjelang, sudah. Hazal khorob, tampilan yang urakan, yang berantakan gitu, untuk dianggap bukannya orang soleh, orang itu jika disengaja diinginkan seperti itu sama juga syuhroh, ingin populer juga. Izil khumul, karena sikap menyembunyikan diri, tawaddu atau rendah hati, huwal khofa an ayunin nas, adalah sikap menyembunyikan diri dari pandangan manusia. Wa hadza fihi zuhurun kabirun. Nah, kalau kamu berpenampilan berantakan seperti itu, justru itu sangat terlihat gitu, sangat jelas. Khalif kurof misalnya, berbedalah dengan orang lain maka engkau akan dikenal. Misalnya ya kalau kita ngajar ada pakaian umumnya lah orang ngajar ya. Tapi kalau saya misalnya habis sholat Jumat masih pakai baju koko, pakai sarung, kemudian langsung ke kampus dulu ya, waktu hari Jumat itu masih ramai. Kalau sekarang kan efisiensi Jumat agak sepi.
Itu kan kayak agak gaya gitu ya, pakai pakaian yang berbeda seperti itu. Ya buat anak muda nih, para mahasiswa, ya para pemuda juga, ya misalnya punk mungkin seperti itu gitu ya, yang tampilannya sangat berbeda, rambut mohak dan sebagainya. Ya itu memang sengaja ya, ideologinya berbeda. Memang sebagian muncul dari ideologi perlawanan terhadap hal-hal yang dianggap normal oleh masyarakat umum. Kultu, kata Ibnu Ajibah, al-khumulu huwa iskotul manzilati indan nas wa kitmanu sirril wilayah. Yang dimaksud dengan khumul, ini lebih nyata wadu gitu ya, menyembunyikan diri, adalah menjatuhkan atau menurunkan posisi, reputasi, kedudukan diri kita dalam pandangan orang dan menyembunyikan rahasia kewalian. Jadi memang orang dituntut mendekatkan diri kepada Allah sedemikian rupa, tapi dia tidak baik jika menampilkan kebaikan atau kesolihannya itu. Wa kullu ma yuskitul manzilata indahum wa yunfituh matal wilayati fahuwa khumulun. Apapun yang dilakukan dan itu bisa menjatuhkan reputasi atau kedudukan kita dalam pandangan manusia, serta menepiskan kecurigaan bahwa kita sudah jadi wali, sudah jadi orang soleh, maka itu disebut termasuk khumul. Boleh dilakukan asal jangan yang haram, yang mubah dan yang mubah-mubah saja. Wa in kana fil hisi zuhuron, meskipun dalam pandangan manusia itu masih termasuk mencari populeran. Walizalika kana Syekhuna radhiyallahu anhu yaqul, oleh karena itu guru kami berkata, tariquna minha al-khumulu fi zuhur wa zuhuru fil khumul. Tarekat kami adalah kami menyembunyikan diri dalam popularitas kami, dan kami populer dalam penyembunyian diri kami. Ya, kalau ada Pak Agus yang senang Ahmad Dhani, mungkin beliau akan nyanyi, di dalam keramaian aku masih merasa sepi gitu. Di dalam jalwah kita tetap bisa kholwah. Jalwah itu berarti kita bergaul dengan sesama manusia. Kholwah artinya hati kita tetap berkhalwat hanya dengan Allah. Jalwah fi kholwah, kholwah fi jalwah. Wa qala Najibi, Najibi dalam kitab Al-Inalah berkata manasohu sebagai berikut. Wa may yaqul minas sufiyah innal marqa'ah syuhroh, marqa'ah ya. Orang yang mengatakan di antara para sufi bahwa jubah yang bertambal-tambal itu adalah tindakan mencari popularitas, fajawabuhu anna Salman Al-Farisi safaro fi ziyarati Abid Darda minal Iraq ila Syam rojilan. Maka jawaban saya, dulu Salman Al-Farisi pernah mengadakan perjalanan untuk menziarahi Abu Darda. Dia berjalan dari Irak menuju Syam, jalan kaki. Wa alaihi kisaun golizun goyru madmumin, dan dia memakai selendang atau sorban yang tebal dan kasar, yang tidak terjahit. Fakilalahu, maka dikatakan kepada Salman, asharta nafsak, apakah engkau mempopulerkan dirimu, ingin tampil beda gitu. Faqala al khairu khairul akhirah. Salman menjawab,
yang disebut kebaikan adalah kebaikan akhirat. Wa innama ana abdun, saya tidak lebih dari seorang budak. Albasu kama yalbasul abdu, saya berpakaian sebagaimana para budak berpakaian. Fa iza utiktu labistu hullatan la tubla hawashiha, jika saya sudah dibebaskan maka aku akan memakai jubah yang ujung-ujungnya tidak akan lapuk. Jadi mungkin yang saya pahami, selama manusia dalam hidup di dunia ini, dia adalah budak Allah yang ya berpakaian di dunia ini nggak perlu mewah-mewah, karena kebaikan yang dikejarnya adalah kebaikan akhirat. Nanti jika sudah dibebaskan dari perbudakan, maksudnya sudah meninggal dunia mungkin, maka pada saat itu dengan amal solihnya itu akan menjelma dipakaikan jubah kemuliaan. Wa min dzalika qissatul Ghazali radhiyallahu an. Di antara sikap humul adalah seperti yang masyhur dari kisah Al-Ghazali. Min hamlihi jildas sauri ala zohrihi, yaitu Imam Al-Ghazali membawa kulit banteng di punggungnya, kulit sapi. Hina mulaqati saykhihi Al-Kharraz, ketika menemui gurunya yaitu Al-Kharraz. Wa kansihi sauq, Imam Al-Ghazali pernah menyapu pasar. Wasti'maluhul kirbah, dan menggunakan atau membawa kendi liyuskian nas, untuk memberi minum bagi orang-orang. Kaza samituha minas saykhi miroron, ini sering sekali saya dengar dari guru saya. Walam akfu alaiha inda ahadin mimman arafa bihi, tapi saya tidak mendapatkan cerita ini dari orang yang mengenalnya. Mungkin seperti itu terjemahannya. Wanzur majarolahu ma'abnil Arabi inda qawlihi, perhatikan juga kisah Al-Ghazali dengan Ibnul Arabi. Apakah ini yang penafsir ya, sejaman atau enggak, saya belum tahu ini Pak Ubaid, antara Ibnul Arabi dengan Al-Ghazali. Yang berkata, rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu, banyak usia manusia yang panjang tapi bentangannya itu pendek. Jumlah umurnya banyak tapi nggak bisa disebut umurnya sebagai umur yang panjang. Wa kadzalika qissatu Syusturi radhiyallahu anhu ma saykhihi Ibnu Sab'in. Begitu juga kisah Syusturi dengan gurunya Ibnu Sab'in. Ibnu Sab'in ini tokoh yang saya bahas buat tesis saya, Pak Jainul Hamdi, Jainul Abidin. Jainul Hamdi benar. Iya, dulu waktu S2 di UI saya tesisnya tentang tokoh yang namanya ini Ibnu Sab'in. Lianna Syusturi kana waziron wa aliman wa abuhu kana amiron. Karena Syusturi itu adalah seorang menteri dan alim, dan ayahnya juga seorang pejabat. Falamma arada dukhul fi tariqil qaum qala lahu saykhuhu, ketika Syusturi ingin bergabung dengan tarekat Sufi, Ibnu Sab'in berkata, la tanalu minha syai'an hatta tabi'a mata'aka, engkau tidak akan bisa ngikut tarekat ini kecuali engkau jual dulu semua barang-barangmu. Watal bisu kusyabah, kemudian pakailah baju yang kasar. Watak khusu bandiron, watad khulus sauk, dan ambillah bandir. Saya nggak tahu apa artinya bandir. Lalu masuklah ke pasar. Fafa'ala jami'a dzalik. Syusturi mengerjakan semua itu. Faqala lahu manaqulu fis suq,
Kemudian dia berkata, apa yang harus saya katakan nanti di pasar? Faqala Ibnu Sab'in berkata, kul bada'tu bizikril habib. Katakanlah bahwa aku memulai dengan mengingat atau menyebut-nyebut al-habib, sang kekasih. Pada khala sauk yadribu bandirohu. Maka Susturi masuk ke pasar dan mulai memukul bandirnya. Mungkin alat musik seperti robana kali ya. Wa yaqulu bada'tu bizikril habib, dan dia mengatakan seperti yang disuruh oleh gurunya, bada'tu bizikril habib, nggak tahu nadanya seperti apa. Aku mulai dengan menyebut sang kekasih. Fabakiya salasat ayamin, dia mengerjakan itu selama 3 hari. Wa kharaqat lahul hujub, maka terbukalah hijab-hijabnya. Faja'ala yugonni fil aswaq bi ulumil azwaq. Maka selanjutnya di pasar Asyusturi mulai mendendangkan tembang-tembang tentang rasa-rasa spiritual. Wa min kalamihi radhiyallahu an, di antara yang dikatakan oleh Asyusturi tadi adalah syuwaikhun, apa ini tasgir dari syekh ya, syekh kecil. Min ardi Miknas, Iya, dari daerah bernama Miknas. Fi wasatil aswak, di tengah pasar. Yugonni, dia bernyanyi, berdendang. Ash alayya minan nas, apa urusanku atas manusia, atas orang lain. Wa as alan nas minni, dan apa urusan orang lain atas diriku. Summa qala ishad min had ifhamu dil isyarah wanzuru kibarosinni wal aso wal giroroh. Nggak paham. Hakadha ishtu bifas wa kidhan hauni ash alayya minan nas wa ash alan nasi minni wa ma ahsana kalamahu iza yakhturu fil aswaq wa taro ahlal hawaniti talfitu lau bil a'naq. Susah Pak Ubaid baca puisi Mas, lewatin aja ya, punten. Ya. Wa kadza qissatur rajul, begitu juga kisah seorang laki-laki allazi kana ma Abi Yazid al-Bustami, yang mendampingi Abu Yazid al-Bustami, baqiya ma'ahu salasina sana, selama 30 tahun. Punya murid, punya sahabat yang menemani selama 30 tahun nih, seorang sufi Abu Yazid al-Bustami. Fakana la yanqati'u an majlisihi wa la yufarikuhu. Muridnya itu tidak pernah absen dan tidak pernah meninggalkan majlisnya. Faqala lahu yauman, lalu berkata kepada al-Bustami pada satu hari, ya ustazi, tuan guru, ana munzu salasina sana, selama 30 tahun ini, asumun nahar wa akumul lail, selalu berpuasa sunnah di siang hari dan sholat sunnah di malam hari. Wa qad taraktu syahwat, aku juga sudah meninggalkan semua syahwat. Walastu ajid fi qalbi syai'an min hadzal lazi tazkuru albattah. Tapi kok aneh, saya nggak bisa merasakan sedikit pun tentang kondisi spiritual, keindahan, kemanisan iman dan sebagainya yang engkau jelaskan. Wa ana u'minu bikulli ma taqul wa usaddiquhu. Tapi sebenarnya ya saya mempercayai tentang semua yang engkau katakan itu. Faqala lahu Abu Yazid, maka Al-Bustami berkata, lau sholaita salasami'ati sana, meskipun kamu sholat sunnah selama 300 tahun, wa anta ala ma araka alaihi, tapi kondisi mentalmu, kondisi jiwamu, ego dan hawa nafsumu itu masih seperti yang aku lihat, la tajidu minhu dzurrah, engkau tidak akan mendapatkan sesawi pun, seatom pun dari apa yang aku sudah jelaskan tentang kondisi spiritualitas orang-orang yang dekat dengan Allah. Qala falima ya ustaz, muridnya itu berkata, apa sebabnya guruku? Li'annaka mahjubun binafsika, karena engkau dihijabi
ditirai, dihalangi oleh dirimu sendiri, oleh hawa nafsumu. Qala afali haza dawa. Ada obatnya enggak? Hatta yan kashifa hazal hijab, agar hijab ini bisa terangkat. Qala na'am. Iya ada. Walakinnaka la taqbal wa la ta'mal. Tapi engkau tidak akan menerima dan tidak akan mengerjakannya. Qala bal aqbalu wa a'mal. Ajari guru, aku pasti akan menerima dan mengerjakan matakul, apa yang engkau ajarkan. Qala lahu Abu Yazid Al-Bustami pun berkata, izhab as-sa'ata ilal hijam. Hijam itu kalau hijamah kan bekam ya. Mungkin ini berarti Iya, tukang bekam. Tukang bekam. Iya. Disuruh pergi ke tukang. Hijamah. Iya. Disuruh pergi ke tukang bekam. Wahlik roksaka walih yataka. Cukur rambutmu dan jenggotmu. Wanza hazal libas. Tanggalkan pakaian ini. Wattazir bi'iba'ah. Kemudian pakailah kain dengan kain iba'ah. Saya nerjemahinnya kok sorban terus ya, tapi mungkin model sorban itu beda-beda. Ada yang namanya iba'ah, ada yang tadi di atas itu apa gitu ya. Wa alik fi unukika mikhlah. Gantungkan di lehermu mikhlah. Apa nih mikhlah? Keranjang. Wamla'ha juzan, lalu penuhi dengan pisang. Wajma' haulaka sibyanan, kumpulkan anak-anak di sekitarmu. Wakul bi'a'la sautika, ucapkan senyaring mungkin, ya sibyan, wahai anak-anak, may yasfa'uni, siapa yang mau menampar aku? Sof'atan, satu kali tamparan. U'tihi jauzatan, aku beri dia hadiah satu buah pisang. Wadkhul suqoka alladzi tu'azzamu fihi. Masuklah engkau ke pasar di mana orang-orang di pasar itu mengenal dan mengagungkan dirimu. Wa anta ala hazihil halah. Dan engkau dalam kondisi seperti itu hatta yanzuru ilaika kullu man arafaka, sehingga semua orang yang mengenalmu bisa melihat dirimu. Faqala ya Aba Yazid subhanallah. Waduh Pak Guru subhanallah. Ayuqalu limisli haza. Apakah untuk orang seperti diriku diucapkan kata-kata seperti ini? Diajarkan amalan-amalan yang seperti ini? Wa tahsibu anni af'aluhu, dan engkau menyangka bahwa aku akan mengerjakannya. Faqala lahu, maka Abu Yazid Al-Bustami berkata, qauluka subhanallah syirkun. Ucapanmu tadi subhanallah itu justru adalah syirik. Wa qala lahu kaifa? Muridnya berkata, kok bisa? Maka Abu Yazid menjawab, li'annaka azamta nafsaka fasabbahtaha. Karena sebenarnya yang engkau agungkan itu adalah dirimu, bukan Allah. Fasabbahtaha, maka engkau menyucikan dirimu dari mengerjakan perbuatan-perbuatan seperti itu. Qala ya Aba Yazid lastu aqdiru ala haza wala af'alhu. Wahai guru, wahai Aba Yazid, sekarang dia panggilnya udah namanya langsung aja ke guru. Ya, tapi memang orang Arab ya begitu ya. Tapi kan tadi di atas mah enggak. Aku tidak mampu mengerjakan hal ini dan enggak akan mengerjakannya. Walakin duluni ala ghairi haza hatta af'alahu. Tunjukin aku amalan yang lain supaya aku bisa kerjakan. Wa qala lahu Abu Yazid berkata, ibda bihaza qabla kulli syai'. Mulai dengan ini sebelum yang lainnya. Hatta tasquta jahuka wa tazulla nafsuka. Supaya kemuliaanmu jatuh dan egomu rendah. Summa ba'da zalika u'arrifuka bima yasuhu laka. Setelah itu baru aku akan ajarin hal-hal yang lain yang maslahat bagimu. Qala la utiku haza. Muridnya berkata, oh enggak, saya enggak bakal mampu. Qala innaka qad qulta innaka taqbal wa ta'mal.
Kata Al-Bustami, tadi kan kamu sudah bicara bahwa engkau akan menerima saranku dan akan mengerjakannya. Wa ana a'lamu anna la matma'ali abdin fima ujiba 'anil amma min asraril ghaib hatta tamuta nafsuhu wa yakhiqu awaidul amma. Saya tahu bahwa tidak ada harapan bagi seorang hamba dalam hal-hal yang dia terhalang dari umumnya rahasia kegaiban, sampai hawa nafsunya mati. Dan sampai dia merobek kebiasaan-kebiasaan orang umumnya. Wahina izin tahriku lahul awaid. Maka pada saat itulah kebiasaan-kebiasaan akan terobek, wa tazharu lahul fawaid, dan akan muncul baginya faidah-faidah. Masih panjang, masih 3-4 paragraf lagi. Wa qissatu Abi Umron al-Bardai ma'asaihihi Abu Abdillah At-Tawudi bifas. Begitu juga kisah seorang sufi Abu Umron bersama gurunya At-Tawudi di kota Fas. Min halqi ra'sihi wa labsihi jalabiyah, yang mencukur rambut dan memakai jalabiyah, wa akhzi khubzatin, dan membawa roti, yunadi alaiha may yukhlisuha. Kemudian dia berteriak-teriak, siapa yang dapat membebaskannya? Fa fa'ala jami'a dzalik, dan dia melakukan semua itu. Wa kadzalika qissatu Sayyidi Suyukhina Sayyidi Abdurrahman Al-Majzub min aklihitin inda asyarin nas. Gurunya guru saya Abdurrahman Al-Majzub makan buah tin di pepohonan milik orang lain. Wa ginaihi bil aswaq, bernyanyi di pasar. Wa kharabihi bil qasri masyhurun, dan pakaiannya yang nyentrik di istana itu juga kisah yang terkenal. Hatta tuwifa biha miroron, sehingga dia dikelilingkan, diarak dalam kondisi yang urakan, yang nyentrik. Wa kadzalika qissatu Sayyidi Ali Al-Umrani wa kharabuhu bifas masyhurun kanarin ala ilmin. Kisah kenyentrikannya itu masyhur. Sakanas Safaliyat hatta mata radhiyallahu an, yaitu dia tinggal di Safaliyat. Mungkin kalau kita terjemahinnya kampung kuno ya, kampung kumuh. Safal kan bawah, sufla. Sampai dia meninggal dunia, atau mungkin bukannya kumuh ya, dikontrakan lah gitu, yang bukan rumah yang umumnya. Wa kadzalika qissatu saykhina maulaya al-Arabi min labisihil buroroh wa sakihi bil kirbah wa ghairi zalika mimma huwa ma'lum. Sama lah isinya. Wa hazihil hikayat, semua cerita ini tadullu ala annal khumula laisa huwa ma yafhumuhul awam, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan khumul, merendahkan diri, itu bukan seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Min luzumil buyuti wal firori ilal jibal, yaitu harus tinggal di rumah saja atau bertapa di gunung. Fadzalika huwa ainul zuhur indal muhaqqiqin. Kalau orang seperti itu justru nyari popularitas menurut sufi yang sejati. Wa innamal khumulu huwa kama qala Syekhuz Zarruq. Humul itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Zarruq, tahakkukun nafsi biwasfihal adna, bahwa jiwa kita menyadari kerendahannya yang paling rendah. Wa syu'uruha bihi abada, dan dia merasakan hal itu selamanya. Wa wasfuhal adna huwa zul, dan kerendahan yang paling rendah bagi jiwa adalah ya kehinaan. Wa kullu ma yuskilu alaihi fa marji'uhu litahqiq biwasfit tawadu wa faidatuhu tahsilul amal wa kamalul haqiqah. Dan mengerjakan segala sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, yang akarnya atau mata airnya adalah usaha untuk menyejatikan kedekatan kita dengan Allah dengan sifat tawadu. Faidah dari khumul yang seperti ini, yang merendahkan hawa nafsu ini, adalah tahsilul amal,
menghasilkan, mewujudkan perbuatan wa kamalul hakikoh, dan menyempurnakan hakikat atau makrifat. Fa in qulta fi fi'li hazil ahwal at-ta'arrudu li kalamin nas wa iqa'uhum fil ghibah. Kalau kita mengerjakan seperti ini, maka kita akan jadi buah bibir dan guncingan orang lain. Qultu haza mabna alal qasdi wan niyah. Menurut saya, kata Ibnu Ajibah, pokoknya adalah tujuan dan niatnya. Wa kullu man fa'ala syai'an min zalika fa innama qasduhu qatla nafsihi wa tahqiqu ikhlasihi wa dawa'a qalbi. Orang yang mengerjakan hal itu, maka tujuannya haruslah membunuh hawa nafsunya, mewujudkan keikhlasannya dan mengobati hatinya. Wa hum musamihuna liman qala fihim aziruna lahu. Terus kalau ada yang menjadikannya buah bibir, menggibahnya, menggunjingnya, maka dia memaafkan dan memberikan uzur kepada orang-orang yang seperti itu. Qala Sayyidi Ali fi kitabihi nahnu naziru man azarona wa naziru man lam ya'zirna. Kami memberikan uzur atau memaafkan kepada orang yang memaafkan kami. Bahkan kami juga memaafkan orang yang tidak memaafkan kami. Syekh Zarruq dalam buku Qawaidut Tasawuf mengatakan qaidatu hukmil fikhi amun fil umum. Kaidah hukum fikih itu umum dalam umumnya. Lianna maksudahu iqamatu rasmiddin. Karena tujuan dari fikih adalah menegakkan aturan agama, warofi manarihi, dan mengangkat menaranya, mengangkat panji-panji agama, wa izharu kalimatihi, dan memenangkan slogan-slogan ajaran-ajaran agama. Wa hukmut tasawufi khosun fil khusus. Beda dengan hukum tasawuf. Hukum tasawuf itu khusus bagi orang khusus. Li'annahu mu'amalatun bainal abdi wa rabbihi. Karena ajaran tasawuf adalah interaksi antara hamba dengan Tuhan. Min ghairi zaidin ala zalika. Tanpa menambah-nambah skupnya atau skalanya. Famin thamma soha inkarul faqih ala sufi. Oleh karena itu, kalau ada ahli fikih menyalahkan sufi itu nggak apa-apa. Walam yasihu inkaru sufi alal faqih. Tapi seorang sufi nggak boleh menyalahkan seorang faqih. Walilazimar rujuk minat tasawufi ilal fikhi fil ahkami la fil haqa'iq. Dalam bertasawuf, orang harus kembali kepada fikih dalam urusan hukum, bukan dalam urusan hakikat. Paragraf terakhir, tandihun hazihil udwiyah allati zakarna innama hiya fi halatil marad. Semua obat yang kami sebutkan ini, sebagaimana supaya kita bisa khumul, bisa membunuh hawa nafsu dan ego, itu jika kita dalam kondisi memang punya sakit terkait dengan hawa nafsu dan ego kita. Wa amma man tahaqqaqa shifa'uhu, sedangkan orang yang sudah jelas sembuh dari penyakit hawa nafsu, wa kamula fana'uhu, dan sudah sempurna fana'nya di hadapan Allah, fahuwa abdullah, dia itu adalah hamba Allah. Sawaun azharahu au akhfahu, baik dia menampilkan kewaliannya atau menyembunyikannya. Kita yang baru belajar kewalian, baca Al-Hikam, baru belajar satu jurus, jangan petatang petenteng di mana-mana gitu ya, jangan jadi pendekar nantangin kelahi di mana-mana. Wa fi hadza qala Abu Abbas Al-Mursi. Ya, inilah perkataan Abu Abbas Al-Mursi, man ahabba zuhur fahuwa abdu zuhur. Orang yang senang populer dia jadi budak popularitas. Wa man ahabbal khofa fahuwa abdul khofa. Orang yang ingin tidak terkenal dia akan jadi budak ketidakterkenalan. Ini kalau belum sampai makomnya gitu ya. Wa abdullah, sedangkan orang yang sudah sampai makom sebagai hamba Allah, sawaun alaihi azharahu am akhfahu, apakah dia menampilkan kesolihannya, ketakwaannya, atau dia menyembunyikannya. Terima kasih Pak Ubed, ya saya kembalikan ke Bapak.